warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. فقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم الآية. فقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah salat maghrib i'tikaf isya Masjid Baitul Ulum, wabil khusus untuk orang tua kami di sini, takmir masjid, pengurus masjid, jemaah akramakumullah. Satu hal yang menjadi kepastian bahwa Allah SWT akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan Allah SWT akan mengazab seseorang apabila dia kufur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka ulama memberikan penjelasan kapan seorang ini merasa hal tersebut adalah nikmat, dan ketika dia merasa nikmat dia akan merasa bersyukur. Kata ulama, wa indama sya'ara fi qalbihim syai'un azim. Kapan seorang ini bisa menyatakan bahwa itu sesuatu yang besar? Maka ketika mereka ketika seorang merasakan sesuatu itu perkara yang besar, sehingga yamutu fi qalbihi farahun, muncul di dalam hatinya perasaan gembira dan senang, maka duduk kita di sini nih dalam rangka mensyukuri nikmat agama, dan jangan sampai menjadikan agama ini sebagai perkara yang biasa. Dari mana Pak? Biasa ngaji habis maghrib. Kemudian yang kedua kata ulama, la taj'al baqiyatul waqti fid din. Jangan juga menjadikan agama ini sisa-sisa waktu. Daripada enggak ada kerjaan di rumah. Ini mumpung lagi nganggur, Pak. Jadi saya bisa banyak waktu untuk di masjid. Mumpung kerjaan lagi belum banyak, proyek lagi belum datang, maka saya akan sibukkan diri untuk mengurus ketakmiran Masjid Baitul Ulum. Tidak, kata ulama. Maka jadikan masjid ini sebagai tempat kita mengadu. Menjadikan masjid ini tempat kita menenangkan diri. Kata ulama, kalau kita menjadikan agama ini sebagai sisa-sisa waktu, maka ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang kurang bersyukur dengan agama. Apalagi ya antum-antum di sini Allah kasih asbab keduniaan yang jam 4 sore, jam 5 sore sudah selesai urusan itu. Gimana kalau Allah kasih kerjaan yang ada shift sampai malam, security atau satpam, makan susah.
maka dijadikan kita ini bekerja sesuai apa yang dikatakan Allah Tuhan itu, siang untuk mencari nafkah, malam untuk istirahat, maka kata ulama tidak ada istirahat yang paling baik melainkan yastarihul fikrah fil masajid, mengistirahatkan pemikiran kita di masjid. Jadi apa ya, kalau bahasa guru kami itu kafaroh. Jadi mungkin antum dari pagi sampai sore ini mikir kantor ya kan, keuangan kantor, apalagi yang hitung-hitung duit itu ya, hitung duit orang jago bener. Maka kita di sini dalam rangka untuk kafaroh, mengkafarohi akal kita mungkin seharian penat. Maka malam ini kita, apalagi hampir tiap malam ya di Baitul Ulum ini ya, memenatkan juga, kita penatkan juga. Kalau tadi kita penatkan untuk dunia, sekarang kita penatkan untuk akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahatul Aqidah wa Tauhid fi kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk kembali lagi ke dalam pembahasan akidah. Ada dua kitab yang saya padu. Yang pertama Risalatul Tauhid, yang kedua Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Mabathu Tsalis, pembahasan yang ketiga, Al-Khittah min qaumin salafis salih. Al-Bayan bisawadil a'zam as-salafiyah wal khalafiyah wa ihtimam alal mazahibul arba', dan pentingnya seseorang ini berpegang teguh ke atas 4 mazhab. I'lam, ketahuilah, anna hadzal din, bahwasanya agama ini yang butuh min qaum, muncul dari kaum orang-orang terdahulu, yusamma salaf as-salih, yang dikatakan orang-orang salaf yang saleh. Salaf ini generasi terdahulu. Makanya nggak boleh diklaim saya ini orang salafi. Makanya kata guru kami, orang yang menamai kelompok salafi itu salah kaprah sebenarnya gitu. Karena seakan-akan yang tidak dia itu tidak salafi. Karena salafi itu bukan klaim kelompok. Salafi itu nama bahasan orang terdahulu. Dan harus kita sambung, nggak bisa kita orang salaf. Kita harus sambung salaf soleh. Karena kalau orang salaf, Abu Jahal juga orang salaf. Abu Jahal orang salaf, Abu Lahab juga orang salaf. Sama seperti kalau kita mengatakan ini sunnah, disambung sunnah Rasulullah. Karena orang makan tangan kiri itu sunnah juga. Sunnahnya iblis. Makan berdiri, kencing berdiri, sunnah Yahudi. Tapi kalau kencing jongkok laki-laki, makan dan minum dengan duduk, sunnah Rasulullah. Begitu juga salaf. Salaf ini bukan nama kelompok, tapi nama zaman. Alladzi yattabi'un, mereka-mereka yang mengikuti generasi pertama yang sudah Allah ridhoi dalam Quran. Mana itu? Para sahabat. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat muhajirin orang-orang Makkah dan ansar orang-orang Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan barang siapa mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan Allah mereka pun ridho kepada Allah. Jadi salafus saleh itu ya dari mereka awal. Para sahabat Nabi itu santri pertamanya Rasulullah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahu 'alal jama'ah man syadda ila an-nar. Nabi SAW bersabda, Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan,
Pertolongan Allah akan diberikan kepada jemaah, dan orang yang keluar dari jemaah maka mereka akan dalam neraka seorang diri. Al-jemaah di sini Al-Imam Suyuti telah menafsirkan, yaitu jemaah yang pertama dari kurun para sahabat. Kemudian sahabat menurunkan santri-santri mereka, yaitu tabi'in. Tabi'in menurunkan santri-santri mereka, tabi'in. Bagaimana Nabi bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman zamanku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Ini isyarat, zaman terbaik zaman saya, kata Rasulullah. Dan para sahabat tentunya. Setelahnya zaman mana? Zaman tabi'in. Nah, itulah mulai era, makanya ada orang, nanti kita akan bahas di sini. Kenapa seperti sekarang ini? Ini saya sebut aja namanya, orang menyesatkan umat terang-terangan. Namanya Profesor Dr. Panji Gumilang. Tahun 98, waktu saya mau tamat SMA itu, ayah saya itu hampir masukkan saya ke Pondok Az-Zaitun. Zaman itu masuk Pondok Az-Zaitun itu 15 juta. Zaman itu. Pondok Az-Zaitun itu 1.200 hektar. Dari Gang Kenanga kemana itu? Pekor. Lebih. 1.200 hektar tuh, hitung-hitung. Ini hitung-hitungannya dapat merah semua kayaknya dulu. 1.200 hektar tuh kemana kira-kira, Mas? Iya. Komplek kita itu berapa, Li? 300 ya? Saya sendiri belum pernah masuk ke dalamnya. Itu hampir dimasukkan. Karena ayah saya waktu itu lagi basah jabatannya, porsinya lagi basah. Mas Ridwan tahu itu. Tapi sebelum berangkat tuh ayah saya tuh dapat kabar, ini kok agak aneh katanya Islamnya. Pak Panji gue bilang ini kenapa? Katanya khutbah Jumatnya giliran, seminggu ini laki, seminggu ini perempuan yang ngasih khotib. Saya ingin betul. Nah, nanti kaitan dengan pembahasan kita ini, begitu bahayanya orang ini langsung caplok-caplok. Lagi rame kemarin. Ketika mereka masih sholat jarang-jarang, pasti ditanya sama MUI, apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Hujurat, kata si profesor. Tentang masalah apabila di majelis itu tafasahu fil majalis, maka berlonggar-longgarlah dalam majelis. Ini dalil saya. Ini jadi rusak. Makanya betul apa yang dikatakan Allah dalam Quran, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran Allah menyesatkan banyak orang, dan dengan Quran Allah memberi hidayah banyak orang. Bukan Quran yang sesat, tapi cara orang menafsirkan Quran yang sesat. Kenapa? Karena tidak dilandasi Syahadatul Azam ini. Waktu Ramadan saya teleponan hampir setengah jam dengan Ustadz Kafi Hamdan. Ngajar sini juga ya beliau ya? Ya itulah. Pemahaman-pemahaman liberal. Ini bermula dari orang tidak mau mengikuti jalurnya. Makanya apa kata Nabi? Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya akan ada umatku yang ini tersesat, tapi enggak sesat semua. Itu yang dikatakan oleh Nabi, itu umatku orang Yahudi terpecah menjadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, tapi enggak dijelaskan kata ulama. Ini masuk neraka selama-lamanya apa tidak? Sebagian kata ulama masuk nerakanya tidak selama-lamanya, tapi sementara, tapi tetap sesat. Itulah kaum Qadariyah, kaum Jabariyah, termasuk orang-orang Mu'tazilah ini memahami secara tekstual, orang-orang yang Khawarij memahami secara tekstual, sehingga begitu gampang menyalahkan. Orang-orang Mu'tazilah memahami secara kontekstual. Sehingga yang kira-kira nggak sesuai dengan konteks, walaupun ada teks, mereka buang. Ini sama seperti sudah beberapa waktu yang lalu saya baca artikel. Dia bilang, kita mengusulkan sama pemerintah Mamlakah Saudi, supaya bulan haji itu jangan di bulan Dzulhijjah. Kasihan, rame, nanti jempet-jempetan, apalagi dia bilang katanya, sudah terjadi berulang kali di terowongan Mina itu,
Kejadian ya, mulai dari tahun 90 dulu. Seperti itu. Ini bagi orang-orang yang punya pikir mendahulukan akal, masuk ini. Maka Rasulullah, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Maksudnya ada sebagian yang mempunyai penyesatan pemikiran tapi enggak berkumpul semua. Ada yang Allah jaga. Wa yadallahu 'alal jamaah. Pertolongan Allah diberikan kepada jamaah. Ini yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya yang Imam Asy'ari, Maturidi, kemudian fikihnya di antara Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man syadda ilan nar, dan orang yang keluar dari jemaah maka akan berada dalam neraka seorang diri. Maksudnya orang yang enggak mengambil mayoritas pendapat ulama ini bahaya. Makanya kan kalau dikatakan Ustadz, katanya orang-orang aswaja itu dasar hukumnya 4. Kan bukannya 2, Quran hadis. Tambah lagi dia dalil apa? Taraktu fikum amraini idza tamassaktum lan tadillu abadan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara, tidak akan sesat selamanya kalau kalian berpegang teguh pada 2 ini. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Tapi kalau orang aswaja tidak. Setelah Quran hadis itu dasar agama, tapi ada landasan beragama. Yang ketiga namanya ijma', konsensus ulama. Yang keempat namanya qiyas, analogi hukum. Ini bahaya ini, kayak model-model Panji Gumilang ini sebenarnya bukan satu orang. Rame yang begitu, cuman nggak ketahuan. Kenapa dari tahun 98 sampai sekarang? Nggak usah jauh-jauh orang pondok di ujung-ujung yang sesat aja gitu gampang diciduk sama Densus 88 ya. Iya, berapa kali kan tiba-tiba datang Densus, keluar udah nggak menyawa Ustaz. Kalau memang itu indikasi teroris atau indikasi sesat, mestinya udah lama didatengin. Ribuan hektar loh lahannya. Maka yang ketiga ini ijma. Kenapa kita ini harus ijma? Harus ngikutin pendapat yang paling banyak. Karena kata ulama, karena kita ini sudah jauh dari zaman Nabi, makanya slogan orang kembali kepada Quran dan hadis itu terlalu lebay. Nggak bisa kita ini jangankan nggak bisa langsung ambil hukum Quran tuh. Orang baca Quran aja kita ini belum lancar kok. Baca Quran ini kita ini belum lancar, apalagi kita mau langsung ambil hukum dari Quran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis, "Man tafasar Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Quran dengan akalnya, dalam guru kami pendapat mengatakan dia nggak mau pakai pendapat ulama-ulama dulu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka ambil tempatnya neraka. Suruh booking. Hadis sahih ini. Orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya, dia buang tuh pendapat jutaan ulama yang dulu-dulu. Maka kata Nabi dia ambil tempat neraka. Kenapa harus ada ijma? Iya, karena makin banyak pendapat ulama yang menyimpulkan hukum, maka akan semakin kecil kesalahannya. Dan makin bisa dinikmati. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita kan kalau ibarat agama ini kan makanan ya, makanan ruhani. Kalau kayak roti itu segala itu makanan jasmani. Kayak makan jasmani ya, contoh ada 2 restoran nih misalnya. Saya bilang sama abang. Abang siapa namanya? Dedi. Ada 2 restoran nih bang. Yang satu restoran mewah. Cuman yang datang dikit. Yang makan tuh nggak banyak. Yang satu restoran biasa. Tapi yang datang banyak bang. Abang pilih yang mana? Kalau ada restoran yang bagus, mungkin tampilannya mewah, tapi yang datang nggak banyak, yang makan sepi, ada pertanyaan nggak? Yang pertama, masakannya jangan-jangan nggak enak. Yang kedua, mahal. Nah gitulah ini. Oh tiba-tiba ada pendapat nih, sepi yang ikut. Nggak pernah kita dengar dulu ada khotbah. Laki perempuan, nggak usah khotbah lah ya. Saya aja kadang-kadang kalau sering
ikut peringatan Maulid Nabi itu. Kadang-kadang kalau yang ngaji perempuan tuh udah gak enak gitu rasanya. Ya kan? Kayak pernah ikut ngisi pengajian Maulid Nabi bukan Maulid Nabi yang salah cara mereka. Ada ibu-ibu muda itu, ya kan? Ayo sebelum ceramah maka kita dihibur dulu sama ibu qasidah. Di depan kami itu ibu qasidah itu goyang-goyang. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat. Dia sendiri buat dosa, coba. Dia lenggak-lenggok depan kami itu berbuat dosa. Dia bilang jangan berbuat dosa. Itu pun hati saya udah gak ini. Qori baca Quran di tengah-tengahnya laki itu hati itu gak ini. Apalagi khutbah Jumat. Seperti Profesor Quraisy Habib ya beliau itu. Ketika mengatakan ada mengambil fatwanya ulama Mesir yang mengatakan jilbab tidak wajib, dia menafsirkan ayat Quran apa itu? Yudnina alaihinna min jalabihinna. Maka mereka menafsirkan ini bukan kewajiban. Yang melonggarkan kain rida itu sampai dada. Kalau kita kan sepakat wajib. Maka nggak bisa kita katakan kalau gitu khilafiyah nih Ustaz. Kita boleh pakai yang mana? Nggak bisa. Jutaan ulama dari dulu mengatakan hijab itu wajib. Tapi kok ini sepi yang ikut pendapatnya ini. Jangan-jangan makanan nggak enak ini atau mengandung racun. Jadi nggak bisa kita mengatakan khilafiyah tapi bertentangan dengan ulama. Makanya sampai kata Nabi ini man syadda fidan nar. Kalau orang itu menyelisih, nah kita ambil hukum yang ketiga, ijma. Makanya kalau ada orang mengatakan Ustaz, sebenarnya yang mana sih yang benar sih dari pendapat-pendapat ini kita lihat. Kalau 4 mazhab masih ada pendapatnya pakai itu. Kenapa kok harus 4 mazhab Ustaz? Kan bukannya satu aja lebih bagus. Kamu nggak paham berarti. Justru karena 4 mazhab ini adalah semua dalil-dalil tentang kehidupan Nabi SAW. Guru kami Maulana Ihsan waktu kami di Pakistan dulu sampai mengatakan, seandainya di dunia ini seluruh dunia orang pakai kunut subuh semua, niscaya Allah tidak ridho, kata beliau. Kenapa? Karena pasti ada hadis Nabi yang tidak kunut subuh yang tidak diamalkan oleh umat. Begitu juga kalau di dunia ini isinya orang tidak kunut subuh semua, Allah juga tidak ridho. Karena pasti nanti ada hadis sunnah Nabi yang Nabi berkunut tidak diamalkan umat. Jadi sebagian ada umat yang tidak berkunut itu mengamalkan sunnah Nabi, sebagian umat yang berkunut mengamalkan sunnah Nabi. Kok bisa terjadinya begitu Ustaz? Mazhab. Makanya sampai dikatakan mazhab itu harus ada dan wajib. Karena Rasulullah kan paling banyak beliau di Madinah. Hanya beberapa peperangan saja beliau ikut namanya ghazwah. Tapi kalau ada peperangan yang Nabi nggak ikut namanya syariah. Nah ketika Nabi itu, kan beliau kan paling banyak waktunya di Masjid Nabawi. Seperti inilah buat majelis. Sebagian sahabat tuh dikirim sama Nabi itu. Ke Yaman, ada ke Urdun, ke daerah Syria. Nah ketika zaman itu, contoh, dulu kan namanya dakwah itu kan belum ada kayak gini, live streaming, YouTube, WA. Ketika awal-awal para sahabat yang diperintahkan untuk dakwah, mereka melihat Nabi SAW itu, contoh nggak usah jauh-jauh. Kenapa pertentangan antara hadis fikih? Imam Malik mengatakan sunnah ketika mau turun untuk sujud itu mendahulukan tangan daripada lutut. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah mendahulukan lutut daripada tangan. Dalam kunut juga gitu. Dalam kitab Bulughul Maram itu. Ada cucu yang bertanya kepada bapak, bagaimana ini kakek dulu, saya sahabat, tentang masalah kunut. Ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya kunut itu tidak pernah dibuat Nabi. Kenapa? Karena sahabat yang diutus sama Nabi ketika Nabi awal-awal memang nggak pernah lihat Nabi kunut. Maka akhirnya dibawalah karena beliau dilepas dari dakwah di daerah Timur Tengah, dari Jordan, dari Syria, dan mereka mengajarkan, maka mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak berkunut dalam subuh. Tapi sahabat-sahabat yang akhir, termasuk Abu Hurairah, Abu Bakar yang sampai meninggal ikut sama Rasulullah di Madinah, karena nggak dikirim Nabi jauh-jauh, mengatakan ra'aitun Nabi SAW yaknut, Nabi berkunut sampai kematiannya. Nah ini yang dibawa, makanya mazhab itu semua riwayat daripada Nabi Muhammad SAW.
Makanya orang yang kok nggak ikut empat mazhab ini syadda finnar. Nah, pertanyaannya ada nggak? Siapa gurunya? Tahu nggak gurunya Panji Gumilang ini siapa? Profesor Dr. Aminah Wadud. Orang Amerika, orang kulit hitam. Tapi dia udah lama dia. Coba dilihat di YouTube. Tahun 2000, udah bikin keanehan dia itu. Sholat Jumat di gereja yang imam dia. Tahun 2000. Aminah Wadud. Siapa Aminah Wadud itu? Termasuk gurunya Musdah Mulia, Dewan Pakar Kementerian Agama. Dia yang nulis buku Indahnya Menikah dengan Sama Jenis. Iya. Musdah Mulia itu yang jadi Dewan Pakar sekarang di Guru Besar UIN. Imam apa? Syarif Hidayatullah di Ciputat, Hutan Kayu sana. Nah, rusaknya mereka ini, mereka belajar Islam di Amerika. Yang ngajar mereka dosennya bukan Islam, orang Kristen. Dengan dalil apa katanya? Kan Islam ini agama terakhir. Jadi yang lebih mengetahui Islam itu pendeta. Makanya ada namanya Islamologi. Nah sekarang hasil daripada liberalisasi itu, Hartono Abadjais pernah nulis buku yang nggak bisa dibantah. Namanya Ada Pemurtatan di IAIN. Zaman saya punya orang Ogan. Mungkin antum-antum ada nggak di sini yang dulu lulusan IAIN tahun 90-an? Ada sini? Itu sebelum saya berangkat ke Pakistan, saya itu, Hasbi Said. Waktu kami pengajian di Islamic Center itu, dia seloroh sama saya. Kamu tahu enggak katanya, apa singkatan IAIN? Padahal 97. Saya masih SMA. 97. Tahu enggak kau? Dia fakultas dakwah, dia kan fakultas dakwah. IAIN itu tahu enggak kau singkatannya apa? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Dan betul ternyata, Pak. Jurusan filsafat di IAIN itu, kalau mereka masih jaga sholat lima waktu semester 5, udah jago. Udah hebat. Filsafat. Di Kalimantan, di Banjarmasin, debat guru besarnya sama almarhum guru kami, Ustaz Lutfi, tentang masalah perbandingan agama. Kalah debat, akhirnya ditutup Fakultas Perbandingan Agama. Kalah debat dengan filsafat, akhirnya ditutup Fakultas Filsafat. Sekarang sudah ada mata kuliah namanya hermeneutika. Hermeneutika itu mengambil tafsir Quran berdasarkan logik. Yang mengambilnya orang-orang berpaham Mu'tazilah, orang-orang liberal, dan orang-orang dari kalangan non-muslim. Hermeneutika. Makanya wajar kalau kata Nabi, man syadda syadda ilan nar. Kalau orang itu pendapat kok menyelisihi aneh, itu masuk neraka kata Nabi. Ini kata Rasulullah dalam hadis. Wiyadullah ala jamaah. Allah tolong itu bersama jamaah. Nah jamaah ini jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya hukum landasannya yaitu ijma' yang ketiga, konsensus mazhab. Walaupun di antara mazhab itu bertentangan, tapi nggak apa-apa. Orang mereka itu sama-sama mengambil dalil hadis. Makanya kenapa kadang-kadang mazhab bertentangan, tapi selagi itu masih ada 4 mazhab, sama MUI kita diambil semua. Contoh nggak usah jauh-jauh, apa? Bayar zakat fitrah pakai uang. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan nggak sah itu. Nggak boleh bayar zakat fitrah sama uang itu, nggak sah. Tapi MUI tahun 2008 sudah fatwa itu. Boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Ngambil dalilnya mana? Mazhab Hanafi. Nggak apa-apa. Tapi ini kita lihat, ada nggak sih khutbah Jumat imam perempuan dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali? Nggak boleh. Kok tiba-tiba muncul? Nah, seperti makanan itu. Masuklah di sini. Man syadda syadda mirah. Berarti pendapat ini aneh, nggak kita kenal. Menyelisihi pendapat itu. Qala dalam pendapat riwayat Ibnu Majah dikatakan wa idza waqal ikhtilaf alaika bisawadil azam mal haqqa wa alihi. Kalau ada perbedaan pendapat maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sawadil azam. Imam Suyuti mengatakan sawadil azam ini 4 mazhab. Dalam teks yang lain Imam Nasai Hakim dikatakan idza ra'aitum ikhtilafan. Kalau kalian ada perbedaan pendapat lihat alaikum bisawadil azam. Ikutilah pendapat mayoritas. Selagi masih ada 4 mazhab,
berarti itu masih pendapat mayoritas. Karena bahaya sekarang ini, bahaya betul sekarang ini, apalagi dimudahkannya dengan saya Google sama Mbah YouTube. Orang bisa jadi mujtahid semua, orang bisa jadi ulama besar semua, akhirnya menyalahkan ulama-ulama dulu. Pendapat nggak relevan itu. Makanya beberapa tahun yang lalu ada orang namanya Abdul Aziz bikin disertasi doktoral mengambil dalil qiyas hamba sahaya. Jadi dia bilang boleh aja kita main dengan perempuan, dengan catatan habis main itu kita bayar. Yang jelas bukan istri orang. Dia ngambil mengenai masalah rokobah itu hamba sahaya. Maka kan ditentang sama ulama banyak. Nggak ada itu tafsir ulama seperti itu, nggak ada. Akhirnya sama Buya suruh tobat. Dia ngambil disertasi doktoralnya. Yang jadi bodohnya sama guru besar di UIN Jogja itu disetujui. Itu yang sekarang jadi kepala bagian Pancasila itu. Kalau nggak salah wakilnya Megawati itu. Kalau pendapat baru. Nah terus kalau gitu Ustaz, nggak boleh pakai pendapat baru. Dilihat. Kalau pendapat baru itu tidak menyisi pendapat yang lama, boleh. Contohnya siapa? Syekhul Hadis, Profesor Doktor Yusuf Qaradawi. Banyak pendapat-pendapat baru beliau. Kita pakai dalam masalah muamalah, dalam masalah perbankan, dalam masalah keuangan, dalam masalah akad. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang sudah baku, nggak bisa kita ambil pendapat baru. Itu rata-rata orang-orang yang nggak mau pakai mazhab itu rata-rata biasanya lari-larinya ke Google, ke YouTube. Ada kawan saya, lama nggak ketemu di Jakarta dia. Terus dia bilang kayaknya enak ya ikut-ikut jemaah tabligh itu, itikaf, kayaknya sejuk gitu loh. Tapi ini gue nggak bisa loh kayak mereka itu sampai 3 hari, 40 hari, sehari aja boleh nggak? Boleh. Dia ini jadi pengawas di Bandung sekarang, Jawa Barat. BPK di Bandung, Jawa Barat. Terus malam dia telepon. Kok gue bingung ya katanya. Kenapa? Kok banyak bener yang perbedaan pendapat tentang masalah jemaah tabligh. Ya lu nanya sama Google sih kata gue. Kalau ketik Google itu hukum ikut rombongan jemaah tabligh, nanti jawabannya pening gitu Pak. Ada yang bilang haram, ada yang bilang zolim, ada yang bilang boleh, ada yang bilang sunnah. Semua dalilnya Quran semua. Oh iya bener, gua ngambil Google, dia bilang iyalah. Apalagi zaman sekarang ini, karena di Google tuh nggak bisa nyaring Pak, nggak bisa nyaring. Kok jangankan Google ya, kalau Bapak pergi main-main ke Gramedia, lihat buku di situ. Orang-orang liberal pakai dalil Quran juga. Orang-orang Khawarij pakai dalil, bahkan orang-orang Syiah Rafidhah bukunya ada pakai dalil Quran juga. Saya diajarin tuh. Orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang takfiri itu, orang liberal, semua pakai dalil Quran semua. Ulul Absar Abdallah itu termasuk. Lutfi Syaukani. Rahmatul lil alamin ditafsirkan sama mereka, semua agama masuk surga. Ya. Rahmatul lil alamin ditafsirkan mereka, nabi itu agamanya beda-beda. Pakai dalil Quran semua. Makanya dikatakan yudillu bihi katsira. Dengan Quran Allah menyesatkan banyak orang. Nah, supaya kita tidak tersesat dengan Quran, maka kita pakai mazhab 4 ini gitu. Kenapa? Mazhab 4 ini adalah semua rujukan daripada para sahabat. Innallaha qad ajara ummati an tajmi'a ala dhalalah. Sungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk berkumpul atas kesesatan. Artinya Allah akan lindungi sampai hari kiamat. Umatku ini nggak sesat tuh nggak semua. Ada yang sesat, tapi disaring dengan adanya Ahlussunnah wal Jamaah. Aksarul ulama, kebanyakan ulama dari masa ke masa, ittiba ala mazhab arba'ah, mengikuti mazhab yang 4, Al-Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam mukadimah beliau ikut mazhab Syafi'i. Jadi bukan Imam Syafi'i yang ikut Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i. Karena zamannya setelah Imam Syafi'i baru Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu bukan tidak ahli hadis,
tapi Imam Bukhari yang sudah ditahbiskan atau sudah dimufakati sebagai ulama yang memang mengumpulkan hadis-hadis. Al-Khumaidi Al-Ja'fari termasuk ulama-ulama dalam mazhab yang lain. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syibli, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Ghazali, itu semuanya pakai mazhab, Pak. Termasuklah Ibnu Taimiyah. Mereka pakai mazhab Hambali. Jadi nggak bisa orang ngambil langsung comot Quran hadis, tidak bisa. Orang ulama sekaliber Ibnu Taimiyah itu pakai mazhab Hambali. Ulama hadis sekaliber Imam Bukhari itu pakai mazhab Syafi'i. Kenapa harus mazhab? Ya, karena jalur yang membuat agama kita ini masih lestari, yang masih murni, karena kita ini pakai jalur sanad. Karena nanti kita di akhirat akan ditanya, kamu kenapa kok ngamalkan agama pakai cara ini? Ya, karena saya ikut guru saya. Gurunya ditanya terus, gurunya terus. Makanya ada namanya silsilatus sanad. Tapi kalau nanti gurunya mana? Saya lihat YouTube ya Allah. Kalau lagi ada kuota, guru saya YouTube. Kalau gitu nggak boleh Ustaz, kita lihat Ustaz YouTube. Bukan nggak boleh, tapi mesti ada guru kita yang kita sandarkan kepada liqa seperti ini. Kalau untuk mengambil referensi targipan umum dari Ustaz di YouTube ya wajar, ambil. Tapi kalau untuk ambil sanad, wajib dengan cara liqa, bertemu seperti ini. Gitu. Kan kalau perlu, antum minimal sudah pernah setoran membaca Al-Fatihah dengan benar dari Ustadz yang punya sambungan sanad sampai Rasulullah SAW. Al-Fatihahnya gitu. Al-Fatihah itu menjadi kewajiban sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Ana amurukum bi khamsi amarani Allah bihinna, al-asma wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah fa inna man faraqal jamaah quyida shibrin faqad khala'a riba qatal Islam an unuqih." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku perintahkan kalian melakukan 5 hal yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku. Mendengarkan dan mengikuti, pemimpin, berjihad, hijrah, dan berada dalam jemaah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jemaah, meskipun sedikit, berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Jemaah di sini tafsirkan adalah al-mazhabul arba'ah, mazhab yang 4, karena mereka inilah jemaah yang saling mengaitkan fatwa satu dengan yang lainnya. Kama qala Umar bin Khattab ya, perkataan yang masyhur, alaikum bil jemaah, tetaplah kalian dengan jemaah, wa ya'kum wal firqah, dan jauhilah perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan ini bersama yang bersendirian. Wa huwa mal isnain, dan akan lebih jauh karena berdua. Barang siapa menginginkan surga, hendaklah selalu berada jemaah. Perhatikan kata Umar bin Khattab ya. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan itu bersama yang, guru kami pernah menafsirkan perkataan Umar bin Khattab ini, setan itu akan bersama dengan pendapat-pendapat yang aneh-aneh, yang nggak pernah terkenal zaman dulu. Karena tadi, ini dari mana dia ngambil dalil ini? Masa iya sih ulama-ulama yang dulu ratusan ribu bahkan jutaan kalah dengan satu pendapat orang yang sekarang? Karena pada dasarnya semua waqi atau kegiatan peristiwa yang ada sekarang ini pasti ada dalilnya zaman dulu. Termasuk dengan penjelasan-penjelasan yang aneh-aneh dari Panji Gumilang itu. Dia nyanyikan salam Yahudi, na'udzubillah min dzalik, Zabur. Dia bilang katanya Yahudi itu juga sama-sama muwahhidin. Tidak. Orang Yahudi itu walaupun mereka mengaku Allah yang satu, tapi mereka sudah dikafirkan oleh Allah. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menganggap Uzair itu anak Tuhan. Nasrani kenapa kafir? Karena mereka menganggap Isa itu anak Tuhan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Tuhan itu satu dari 3, Trinitas. Jadi walaupun mereka mengaku agama samawi, tetap mereka orang kafir. Dan ini nggak boleh kita ragukan. Nggak boleh Pak ngafir-ngafirin orang. Iya, kalau orang yang sama-sama Islam nggak boleh kita kafir-kafirin. Tapi orang yang sudah jelas-jelas kafir nggak boleh kita imanin. Ini mutlak ini. Kalau yang masih sama-sama, bahkan orang yang nggak jelas niatnya nggak boleh kita kafirkan. Kan pernah saya bahas itu.
Ada seorang sahabat, kalau nggak salah Usamah, duel, fight dengan orang kafir. Pakai pedang. Berkali-kali pengen dibunuh Usamah itu. Nggak kena. Kalau nggak salah, kalau dalam kitab dikatakan sampai 11 kali. Begitu ada kesempatan Usamah, sekali dia masuk pedangnya Usamah ke badan dia. Orang kafir ini mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih dibunuh sama Usamah. Kedengeranlah sampai berita ini. Dipanggil. Kenapa kamu bunuh? Kata Usamah apa? Ya Rasulullah, innahu qala laysa fi qalbihi walakin innahu qala makhafatan lis-saif. Dia ngucap syahadat itu bukan dalam hati Rasulullah. Karena takut pedang. Ya kalau melihat secara zahirnya kan seperti itu ya. Apa kata Nabi? Asyaqaq ta'asadar, kamu udah belah belum dada dia? Sampai kamu mengatakan kok dia ngucap syahadat tuh. Maka nggak boleh kita nih. Orang yang punya tauhid nggak boleh kita katakan gampang-gampangan kafirin orang. Seperti orang sekarang kan, di ziarah wali songo itu musyrik karena nyembah wali songo. Itu kan gampang itu kita. Padahal kita nggak tahu itu. Artinya kalau memang dia sudah diikat syahadat nggak boleh kita kafir-kafirin. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia kafir nggak boleh kita mengatakan dia iman. Dan Pak Jigu bilang ini termasuk banyak itu. Artinya tokoh-tokoh pejabat-pejabat tuh guru religi, apa istilahnya guru spiritualnya dia. Karena satu dia punya gelar profesor doktor. Dan yang kedua dia punya pendapat yang aneh-aneh gitu loh. Lebih longgar. Makanya kata Umar bin Khattab, fa inna syaiton ma'al wahid. Ingat, pokoknya kalau ada pendapat-pendapat yang udah aneh-aneh itu, balik ke perkataan Umar. Ini jangan-jangan pendapat setan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang mau nanya silakan, saya ada waktu. Silakan. Ada satu pertanyaan nggak apa-apa? Cukup? Alhamdulillah, semoga Allah SWT jaga iman kita, jaga tauhid kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.